Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu Intan. Kami sekarang mau mempresentasikan bentuk-bentuk molekul yang disusun dari senyawa. Saya Yanwar Akin 26. Saya Nelson Christian absen 19. Saya Mustika Mantan Madani Kanekara absen 12. Saya Antonia Karin absen 3. Saya Susurya Wijaya absen 5. Nah, kelompok kita tuh jadi ada bikin contoh bentuk dua contoh bentuk molekul, yaitu H2O sama SO2. Sekarang kita mulai dulu dari H2O. Nah, jadi gimana sih bisa terbentuk molekul seperti ini? Jadi, senyawa H2 ini terbentuk oleh adanya atom oksigen dan atom hidrogen. Nah, untuk mencapai kestabilan, satu atom oksigen ini akan berikatan dengan dua atom hidrogen. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, coba kita lihat dari struktur Lewisnya. Dari konfigurasi elektron, kita memerlukan atom H dan O, di mana Ini konfigurasinya. lalu untuk struktur Lewisnya Nah, ini struktur Lewis dari H2O. Nah, jadi di sini atom oksigen ini akan menerima elektron dari atom hidrogen. Nah, sehingga kedua atom ini dapat saling berikatan dan membentuk senyawa H2O. Nah, senyawa H2O ini termasuk ke dalam ikatan kovalen juga, di mana di sini terdapat dua ikatan. Nah, kenapa disebut sebagai ikatan kovalen? Karena atom oksigen dan atom hidrogen ini merupakan non-logam. Lalu untuk bentuk molekulnya sendiri, bentuk molekul dari senyawa H2O ini adalah bentuk bengkok. Nah, untuk nama kelompoknya ini adalah AB2E2. seperti yang kalian tahu, air banyak ditemukan di kehidupan kita, terutama di manusia ya. Kayak buat mandi, buat minum. Sebagai pengetahuan aja, air itu ada di permukaan bumi sekitar 71%. Nah, di badan kita juga ada sel yang membutuhkan air gitu. Kalau nggak ada air, nggak akan bisa Terjadi reaksi eliminasi dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya terus apa sih manfaat air bagi tubuh kita? Yang pertama itu air itu karena emang seperti yang dikatakan saya sebelumnya, air kita di badan kita juga terkandung banyak air. Ya, tujuan yang pertama itu kita mungkin tidak mudah dehidrasi dan tentunya tubuh kita itu butuh air karena air itu juga bisa menyembuhkan apa ya, kayak lebih ke arah menghaluskan kulit kayak, jadi si tubuhnya itu jadi kayak lebih tetap fit gitu. Dan yang kedua, dengan kita meminum air, tubuh kita itu tidak akan gampang lemas. Dan yang ketiga, selain buat tubuh kita juga, air kita bisa dapat gunakan untuk sebagai sumber kehidupan, tentunya ekosistem, PLTA, dan sebagai tempat hiburan. Nah, karena tahu betapa pentingnya air di kehidupan kita sehari-hari itu, jadi kita harus ngejaga kebersihan air itu sendiri dengan cara kita jangan ngebuang sampah di sungai, di mana lah, kita nggak boleh jorok, terus nggak boleh boros dari penggunaan air. Itu aja sih cara-caranya, kita tinggal terapin di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke atom yang kedua, yaitu sulfur dan oksigen. SO2 ini terbentuk karena adanya atom
sulfur dan oksigen. Untuk mencapai kestabilan, kita membutuhkan 1 atom sulfur dan 2 atom oksigen. Sekarang kita gambar struktur guys. Jadi ini atom S, ini atom O. S ini nomor atomnya 16. Oksigen ini nomor atomnya 8. Konfigurasinya itu 2, 8, 6. Yang O ini konfigurasinya 2, 6. Nah, sekarang kita gambar struktur lagi. Bisa dilihat di sini ada 2 atom yang saling berikatan, itu disebut ikatan kovalen koordinat. Berarti SO2 ini termasuk dalam ikatan kovalen koordinat. Oke, selanjutnya pada senyawa SO2 ini sudah terbentuk ini, senyawa ini merupakan ikatan kovalen, terikat oleh ikatan kovalen. Kenapa terikat oleh ikatan kovalen? Karena dapat terlihat di sini SO2 ini memiliki senyawa sulfur. Sulfur itu yang tentunya kita tahu, sulfur itu non logam dan oksigen juga non logam. Jadi mereka berdua terikat menjadi SO2 yaitu ikatan kovalen. Dan bisa dilihat di sini bentuk dari senyawa SO2 ini yaitu bengkok dan nama kelompoknya juga termasuk AB2E. Tidak seperti H2O yang memiliki manfaat, SO2 tidak memiliki warna dan mempunyai bau yang menyengat. Namun, SO2 tidak mudah terbakar dan meledak. Saat SO2 dilarutkan ke dalam air, SO2 akan membentuk asam sulfat karena SO2 memiliki sifat asam. SO2 terbentuk dari aktivitas gunung berapi, pembakaran bahan-bahan fosil seperti batu bara dan minyak bumi, serta pemrosesan industri. Nah, nggak beda jauh sama H2O. SO2 ini juga punya banyak manfaat loh. Nah, jadi penggunaan sulfur dioksida ini umumnya digunakan di dalam industri makanan dan industri minuman. Nah, kalau di industri minuman ini biasanya sulfur dioksida dimanfaatkan sebagai untuk mengawetkan berbagai makanan. Nah, kalau di industri minuman sendiri biasanya sulfur dioksida ini digunakan sebagai agen fis. Jadi agen fis ini tuh teman-teman pasti pernah kan ngebuka soda kaleng. Nah, setelah ngebuka itu ada buih-buih yang keluar. Nah, buih-buih itu tuh supaya keluar buih-buih itu dimanfaatkanlah sulfur dioksida. Jadi setiap minuman yang dimasukkan sulfur dioksida ini nanti ketika dibuka ini akan keluar buih-buih. Nah, selain bermanfaat di dalam industri makanan dan industri minuman, sulfur dioksida ini juga bermanfaat bagi pabrik-pabrik penyimpanan yang dingin, di mana sulfur dioksida ini dimanfaatkan sebagai pendinginnya. Lalu selain itu sulfur dioksida ini juga bermanfaat di industri pulp dan industri kertas. Selain manfaat tentu SO2 juga memberi dampak negatif bagi kita di kehidupan sehari-hari. Dengan tingkat produksi SO2 yang berlebih bisa menyebabkan adanya hujan asam. Dan untuk di manusia sendiri, karena adanya hujan asam itu bisa memberikan iritasi pada pernapasan dan bisa berdampak lebih jauh, lebih besar lagi kepada orang yang penderita asma. Sedangkan untuk lingkungan hidup, dengan adanya hujan asam bisa meningkatkan kadar asam di tanah dan di laut untuk mengakibatkan merusak ekosistem kehidupan yang lainnya. Untuk mencari cara untuk menjauhkan dari dampak-dampak tersebut, kita bisa mengganti bahan bakar atau menggunakan bahan bakar yang lebih bagus dan menggunakan kendaraan dengan bertenaga listrik untuk mengurangi produksi SO2.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih.